Ya, pemirsa, kita tiba di segmen akhir dari dialog Jurnal Pagi tentang revolusi mental berbiaya mahal dan kaitannya dengan kinerja Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, masih bersama Hafizul Mizan Piliang. Mas Hafiz, ini kalau kita bicara soal program revolusi mental ini, Mas Hafiz, kira-kira apa yang harus segera dilakukan oleh Menko Pembangunan Manusia ini dengan Mbak Puan supaya masyarakat betul-betul bisa melihat bahwa revolusi mental itu memang betul-betul program yang real dan bisa dirasakan. Jadi begini, ketika hari ini kita melihat revolusi mental itu masih abu-abu ya. Kita belum terlalu paham sebenarnya revolusi mental yang dimaksud oleh Presiden yang dilaksanakan oleh Menko PMK itu seperti apa. Mungkin ada baiknya, ini saran sebenarnya untuk Bu Puan untuk mulai memilih, kalau menurut saya, menjadi menteri. Fokus di sana. Fokus jadi menteri atau justru ada karir yang lebih besar di partai politik. Nah, hari ini kita belum tahu apakah Ibu Puan itu sudah mengundurkan diri sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan apa belum? Ini kan sebetulnya ini ada apa namanya sementara istilah Presiden tidak memperbolehkan ada itu ganda kan? Ya. Sementara kita sampai hari ini nggak tahu. Itu kan ada istilah dalam bahasa Inggris yang kalau di Indonesia kan, kalau saya tidak salah tafsir ya. Ketika tugas negara datang, maka tugas partai itu harusnya hilang gitu kan. Fokus artinya di situ. Iya, nanti bagaimana kalau tugas kenegaraan ini dianggap sebagai tugas kepartaian? Bagaimana kalau sampai hari ini Pak Jokowi masih dianggap sebagai petugas partai? Nah, itu yang kita sering pertanyakan kan. Jadi yang perlu atau mungkin ketika tugas negara datang sebagai Menko itu menjadi bargaining position untuk posisi di partai mungkin. Nah, jadi sebenarnya ketika mungkin kalau partainya lebih posisi di pemerintahnya bukan posisi Menko PMK yang sebenarnya langsung ke masyarakat, mungkin tidak terlalu masalah. Tidak terlalu masalah. Cuman karena ini mengkoordinir semua yang menjadi hajat hidup masyarakat, kesejahteraan masyarakat, kita sepertinya harus memberikan pertanyaan besar kepada Mbak Puan. Kasarnya begini, Mbak mau jadi menteri, Menko, atau lebih fokus pada arah partai? Kongres Nasional PDIP berikutnya mungkin akan bisa memberikan jawaban kepada kita. Apa sebetulnya yang lebih difokuskan, lebih dikonsentrasikan karena Bu oleh Puan Puan juga sekarang dicalonkan menjadi, ada wacana untuk menjadi wakil ketua umum dimunculkan gitu sebagai regenerasi dari Ibu Ketum. Ya mungkin saya melihatnya mungkin itu lebih cocok gitu. Karena posisi di partai itu sepertinya lebih dekat dengan citra dari Bu Puan. Mas Hafiz, kalau seandainya Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet, menurut Anda siapa yang pantas untuk direshuffle? Jadi kalau misalkan kita melihat dari hasil survei saja, dan ada klimatologi lagi nanti, dan tadi saya lihat, mungkin salah satunya termasuk yang tidak perform. Jadi kalau misalkan masyarakat tidak menilai bagus, kalau Presiden Jokowi masih peduli dengan opini publik itu, mungkin nggak di reshuffle juga tidak apa-apa Bu Puan ini sebenarnya. Cuma mungkin komitmennya lagi. Itu dipertanyakan. Benar-benar untuk negara mau menjadi bawahan presiden. Ini dari yang saya lihat di media, bahkan Bu Puan juga memanggil tidak seperti menteri lain ketika melihat Pak Jokowi bukan bilang Pak Presiden atas instruksi Pak Presiden atau petunjuk Pak Presiden, ini Pak Jokowi tetap. Jadi kita nggak melihat posisi Bu Puan sebagai bawahan Presiden. Apakah dia mau tetap jadi bawahan Presiden atau dia kembali ke partai yang menganggap yang bisa menganggap kalau Pak Jokowi ini bagian dari kader mereka. Oke, Mas Hafiz, terima kasih banyak sudah bersama kami di Jurnal Pagi. Oke, makasih sama-sama.